إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرام يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه ما البيت في طيبة حرام واسمه قسم من عظم القسم واسمه قسم من عظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم والحمد لله في بدء وفي ختم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرد بها كربلاء يا واسع الكرم فرج بها كربلاء يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkah bagi kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan taklim yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Kepadanya kami haturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri tanzilur rahmat wal barakat wal atiyat wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhatun aw rahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat ketika terbitnya matahari sama sesaat ketika tenggelamnya matahari yang digunakan di jalannya Allah untuk mengingat kepada Allah, khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya kalau dia itu punya dunia seisinya disedekahkan pada waktu itu, maka waktu ini jauh lebih baik. Makanya
ngaji, taklim, zikir atau apa saja yang digunakan ba'da sholat al-asar sampai mau maghrib itu ya, disebut rauhah. Itu sesuai dengan lisan sabda Nabi Muhammad, subhatun au rohatun, rohah. Jadi roha itu bukan hanya nunggu kalau hol saja. Hol ada roha, roha itu bensuri itu roha. Ini sekarang sampai ini hadir roha. Apa perlu diganti ini? Roha, Kamis. Ya. Orang taunya roha kalau waktunya hol saja. Padahal roha itu sebagaimana tadi itu subhatun au rohatun. Makanya para kiai, para habaib, para ulama kita itu antara subuh sampai terbit matahari, terus dari asar sampai tenggelamnya matahari itu mereka pasti dibuat untuk ngaji, taklim, majlis, ingat kepada Allah ya. Naam ya Karim. Terlebih kita baca burdah insyaallah ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan keberkahannya nabimu yang terpilih, balligh maqasidana, sampaikanlah semua maqasid, tujuan-tujuan kami, harapan-harapan kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah semua kesalahan dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, duhai Allah yang maha luas kedermawanannya, yang maha luas rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita melanjutkan pembahasan kita seputar pernikahan. Setiap sore, setiap taklim kita ini selalu temanya menarik. Yaitu pada pertemuan kita yang lalu kita bahas yaitu orang yang boleh kapan orang perempuan itu boleh dilamar, dan ada orang perempuan yang waktu itu masih belum dilamar, yaitu adalah perempuan yang masih dalam masa iddah. Tetapi kalau dia takut perempuannya kalah orang, diambil orang, maka boleh di masa iddah itu dia boleh apa? Masih ingat boleh apa? Dilamar nggak boleh, tapi boleh apa? Ya, disindir, ya, boleh disindir. Tak boleh kalau langsung dilamar, tidak boleh. Diminta, tapi kalau disindir boleh. Ya, naam. Sampai selesai masa iddahnya. Kalau sudah selesai masa iddahnya, maka diperbolehkan langsung melamarnya, langsung terang-terangan. Dan laki-laki yang gentle itu adalah yang dia langsung berani datang ke orang tuanya minta anaknya, bukan kecok dari budi, nah, bukan diambil dari belakang, alias orang yang kenalan dari belakang, diajak ketemuan dari belakang, diajak pacaran dari belakang. Ini tidak gentle ini orang laki yang seperti begini. Tapi zamannya Bib, zamannya maksudnya bagaimana? Zaman nggak pernah berubah, ente yang berubah. Nah, ya, ente yang berubah. Al-Quran nggak pernah berubah, Sunnah Nabi Muhammad nggak pernah berubah, ajaran-ajaran para salafun saleh nggak pernah berubah. Justru pemikiranmu itu yang berubah. Tayyib. Setelah itu juga kita bahas tentang juga tentang wanita yang masih gadis sama wanita yang sudah tidak gadis, artinya gadis sama ya, seorang janda. Kenapa kita bahas gadis sama janda? Perlu apa dalam ngaji? Karena di dalam gadis, di dalam janda itu ada hukum tersendiri. Fal bikru yajuzul ab wal jad. Makanya seorang anak gadis itu boleh ya, kakeknya, ayahnya dan kakeknya dua. Ini namanya wali mujbir kalau dalam bahasa fikih itu. Wali mujbir. Jaber, wali yang bisa menekan, wali yang bisa sedikit memaksa. Itu boleh dia mengawinkan anaknya atau cucunya yang masih gadis ya, tanpa persetujuan si perempuan tersebut. Dan ayah dan kakek dialah yang menentukan nominal maharnya. Diingat-ingat ini. Ini banyak yang lupa. Ya.
Yang menentukan nilai maharnya itu bukan pihak laki-laki, tapi walinya. Siapa walinya? Al-ab wal jad, ayah dan kakek. Jadi nanti kalau nikah, pada pernikahan atau maharnya sekian ya, yang menentukan itu ayahnya atau kakeknya. Tapi pada umumnya yang laki yang menentukan, saya mau ngasih mahar sekian. Nah, itu menyalahi, ya, menyalahi. Akan tetapi banyak dari baiknya mertua ini, dari baiknya mertua itu terkadang saya mau ngasih mahar 500. Oh yang nggih, enggak apa-apa. Ya sudah, berarti itu sudah disetujui. Ya, berarti dia sudah disetujui. Berarti dia sudah disetujui. Harusnya bapaknya atau kakeknya ini yang menentukan, dan jangan khawatir, selake ini pasti siap. Iya, 1 juta, 1 juta, sudah harman mauzuat dia sudah, karena dia sudah kepingin nikah sudah. Nah, kadang-kadang kalau kita duduk sama perempuan-perempuan yang sudah ibu-ibu yang sudah nikah ini, lucu kadang-kadang ya. Dulu maharnya berapa? Getun aku biar mahar 100 sebenarnya. Getun aku dulu ini kok maharnya cuma sekian. Mumpung waktu itu ya. Ini persiapan yang matang luar biasa. Baik. Sampai mana tadi? Sampai mateng ya? Apa nih sing mateng ya? Ya. Nah, kadang-kadang duduk-duduk sama ibu-ibu yang sudah menikah ya, sudah menikah. Karena getun ya, kenapa dulu tidak minta ini, padahal yang punya wewenang itu, ya, yang punya wewenang itu adalah al-wali, yaitu al-ab wal jad, ayahnya dan kakeknya. Nah, tapi ya begitulah. Ya. Kecuali, nah nanti ini kan ada masalah, kecuali kalau walinya bukan abahnya, bukan bapaknya dan bukan kakeknya. Walinya siapa? Akhu, saudaranya. Atau ammaha, atau pamannya, aminya. Nah, atau keponakannya. Maka siapa yang menentukan maharnya? Yang menentukan ya si perempuan itu, pengantin perempuan itu yang menentukannya. Bukan ayahnya, ya bukan walinya itu, karena wali mujbirnya nggak ada, ayah sama kakeknya nggak ada. Nah itu ya, termasuk juga janda itu yang sudah menikah. Kemarin sudah diterangkan juga perbedaan antara, ini kemarin banyak yang tidak masuk, ya nggak tahu kenapa tidak masuk kemarin itu ya. Nah, perbedaan apa bedanya gadis sama janda? Ya? Bedanya apa gadis sama janda? Ini ilmu, la haya'u fid din, tidak ada malu dalam perkara agama. Ya. Jadi janda itu adalah orang yang pernah menikah, yakni alladzi zalat bakaratuha binikahin, yaitu perempuan yang hilang selaput darahnya karena nikah. Ya, karena pernikahan. Kalau umpamanya ada yang hilang selaput darahnya bukan karena pernikahan, karena sakit, karena memang tidak ada, ya, atau karena dia berzina, maka tetap dia dihukumi, dia hukum gadis, walaupun selaput darahnya tidak ada. Nah, selaput darah tadi itu yang hilang karena pernikahan, maka dikatakan dia seorang janda. Nah, begitu. Nah, jadi ada yang sakit, ada yang jatuh, atau yang memang tidak ada, aslinya memang tidak ada. Nah, jadi tidak harus perempuan itu, kalau dalam ilmu medis itu tidak harus ada selaput darahnya, bahkan kadang-kadang tidak ada, ya, aslinya memang tidak ada. Maka kalau itu hilangnya karena pernikahan disebut dia janda. Nah, janda ada hukumnya nanti, nah, ada hukumnya sendiri. Tapi ya, kalau masih ada atau hilangnya bukan karena pernikahan, maka dikatakan dia adalah seorang gadis. Nah, paham ya? Nah,
La ilaha illallah. Ada tidak hilang selaput darahnya, tapi dia sudah pernah nikah. Bagaimana hukumnya itu? Ya, nikah, ya, tapi sehari 2 hari belum sempat dikumpuli terus pegatan. Apa hukumnya ini? Oh ya, maka dikatakan dia tetap hukumnya janda karena dia sudah pernah menikah. Itu namanya janda rasa gadis. Ya. Nah, tayyib. Nah, ini yang ami-ami mesem semuanya itu ya. Nah, lebih baik janda rasa gadis daripada gadis rasa janda. Nah, tayyib. Walhasil, nah ini kita bahas kenapa? Karena ada hukum-hukumnya, ya, ada hukum-hukumnya. Jadi kalau saudara, kakak, ami, ya, pamannya, ponakannya yang jadi wali harus minta izin sama si pengantin perempuannya. Kamu saya nikahkan sama ini, mau? Ya, saya mau. Kedua, kamu mau minta mahar berapa? Nah, itu. Taib, ini sudah pembahasan kita pada Kamis yang lalu. Taib, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan ini memang tidak akan bisa dipahami 100% kecuali dengan pertanyaan. Ya, nanti ini akan dibuka pertanyaan ya, tentang faslun fi babul muharramat. Fasal tentang bab al-muharramat. Orang-orang yang haram. Udah orang yang haram, bodoh ya. Babul muharramat. Muharramat jamak daripada haram. Maksudnya di sini, siapakah orang-orang yang haram bagi kita? Kalau bahasa kita itu adalah orang yang mahram. Mahram, haram bagi kita. Haram apa? Haram kita nikahi. Kan ada muhrim. Apa bedanya mahram sama muhrim? Sebetulnya artinya sama saja, sesuatu yang haram. Tapi kebiasaannya mahram itu dipakai untuk hubungan kekeluargaan. Kalau muhrim itu dipakai untuk orang-orang yang sedang haji atau sedang umroh. Ihram juga sama juga, artinya sama. Cuman dipakai untuk takbiratul Ma makna itu, apa artinya? Maknanya itu adalah sesuatu alladzi yuharrimu ma kana qablahu alladzi yuharrimu ma kana qablahu halalan, yaitu yang mengharamkan yang mana sesuatu sebelumnya itu halal. Kayak takbir yang mengharamkan. Kok serem gitu ya? Takbir yang mengharamkan. Iya. Makan hukumnya apa? Ketawa hukumnya apa? Jalan-jalan hukumnya apa? Ya, guyonan hukumnya apa? Tidur hukumnya apa? Allahu Akbar. Makan hukumnya apa? Haram. Ngomong hukumnya apa? Haram. Ngomong-ngomongan haram. Angkat telepon apalagi ya. Mau jalan-jalan enggak boleh. Nah, makanya itu dibilang takbiratul mengharamkan yang mana sebelumnya halal. Sama seperti orang yang haji sama orang umroh. Itu disebut sedang pakai pakaian ihram. Ihram diambil dari kata haram. Apa? Karena sebelumnya halal. Orang yang pakai kaos, orang laki-laki pakai kaos dalam halal, pakai gamis, pakai jubah, pakai kopiah, pakai imamah, boleh, halal, nggak apa-apa. Pakai minyak wangi, mau potong rambut, boleh. Tapi ketika nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka yang mana sebelumnya halal jadi haram. Laki-laki nggak boleh nutup kepala, orang perempuan nggak boleh nutup mukanya, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh potong rambut, nggak boleh berburu. Waktu ihram kelihatan ono manuk, tepil aja enak gitu ya, tak oleh, ya, tidak diperbolehkan. Nah, tapi pembahasan kita bukan di situ, pembahasan kita di al-muharramat, yaitu orang-orang yang haram. Makanya dibilang muhrim, mahram, ya. Itu kenapa? Karena orang itu nggak boleh dinikahi, saudara, itu ya. Itu muhrim, itu mahramnya kita. Kita pakai bahasa mahram ya, mahram. Orang yang tidak diperbolehkan untuk kita nikahi, namanya itu mahram. Kalau bukan muhrim atau bukan mahram, berarti orang yang tidak haram untuk dinikahi.
keluarga belum tentu mahram, mahram sudah pasti keluarga. Eling-eling yo, tulis ini yo, ojo mantuk-mantuk ya. Nah, keluarga ya, belum tentu mahram atau muhrim. Tapi kalau muhrim sudah pasti itu adalah keluarganya. Ini ilmu sangat penting sekali. Kadang-kadang orang itu ngawur. KBKB dianggap dulur, KBKB dianggap mahramnya, dianggap oh ini keluarga, kalau sudah keluarga bebas mau ngapa-ngapain. Bebas, lepas jilbabnya, berduaan boleh, goncengan boleh, loh, iya dulur, tapi belum tentu dia muhrim. Iki adikku iki, oh ya tak, kok ndak mirip yo, adik bojoku gitu ya. Itu, nah ini maaf sebelumnya khususnya ini saya kalau bertanya sama orang Madura atau tanya sama orang Jawa atau tanya sama orang Banjar atau tanya pokoknya ya, kadang saya tanya ini adik saya, kakak saya, ini abang saya, abang apa? Pasti saya tanya, abang apa? Adik apa? Saudara apa? Ini kakaknya mertua saya katanya ya, kakaknya mertua saya. Ya, kakaknya mertua saya. Taib. Nah, langsung kita masuk aja. Siapakah orang-orang yang haram? Ya, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala bainaha ya zawjaha. Wa hurrimat 'alaikum ummahatukum." Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang telah menciptakan dari setiap jiwa-jiwa ini satu, dari Nabi Adam, Sayyidah Hawa. Wa ja'ala minha zawjaha, dijadikan di situ ada pasangannya Sayyidah Hawa. Nah, terus nanti ada surat An-Nisa nanti itu hurrimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian, dan selanjutnya ibu kalian, bibi kalian, ya terus keponakannya. Taib bin nasi 14, wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, artinya dia muhrimnya dia, itu ada 14. 4 melalui nasab, 7 melalui nasab. 7 melalui nasab. Siapa itu? Wahia pertama ibu. Ibu yang melahirkan dia, itu mahramnya. Nanti dari sini akan kelihatan haram dinikahi, terus bagaimana batasan auratnya, batasan hubungannya dia. Pertama itu adalah ibu. Wa in alat, ibu ke atas. Ibu ke atas. Ibunya ibu apa namanya? Nenek. Terus ibunya nenek apa? Buyut. Ibunya buyut apa? Ya, terus pokoknya ke atas itu ya. Wa in alat. Kalau dia perempuan, al-ab. Kalau dia perempuan, ayahnya. Wa in alat, ke atas. Jadi ayahnya, habis ayahnya terus kakeknya, bapaknya kakek, datuknya, buyutnya, terus ke atas. Ya. Wa in alat. Terus wal bint, anak perempuan, anaknya dia perempuan. Kalau dia seorang perempuan, maka walad, anak laki-lakinya. Wa in safalat, sampai ke bawah. Anak, punya anak lagi namanya apa? Cucu, anaknya cucu, buyut, tapi anaknya buyut, atau apa lagi? Canggah, terus mari ngono apa? Wah, ke bawah, terus itu. Nah itu semuanya mahram itu. Ya, itu semuanya mahram. La ilaha illallah ya. Setelah itu dua tadi ya sudah. Al-ukht, ukht, saudari, ya saudarinya, saudara perempuannya, mau kakak mau adik,
mau kakak atau mau adik. Baik itu syagik, saudara yang sekandung, seayah seibu, atau saudari yang seibu, atau saudari yang seayah. Perhatikan ini. Karena saudara itu ada saudara sekandung. Sekandung itu berarti bapak ibu sama. Bapaknya sama, ibunya sama. Ada yang saudara yang seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Ada saudari yang seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Itu ukht. Kalau dia seorang perempuan, al-akh, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Baik saudara laki-laki seayah, seibu, atau sekandung. Setelah itu wal khalah. Khalah itu saudarinya ibu. Baik kakaknya ibu atau adiknya ibu, pokoknya saudarinya ibu. Ya. Atau bibinya orang tua. Itu nenek itu ya. Apa rek? Terus apa ini? Apa nggak ada pesanan enggak? Kelas masih sudah. Allah, Bismillah, Bismillah. Al khalah, khalah, apa khalah? Bibi, saudarinya ibu, saudarinya ibu. Baik itu kakaknya atau adiknya. Itu bibinya langsung atau bibinya orang tua. Atau bibinya orang tua. Bibinya orang tua. Itu jatuhnya apa? Kakek atau nenek ya. Jadi ibu manggil dia itu bude. Nah, atau manggil dia itu bule ya, bule. Nah, bule. Nah, itu juga mahram. Ya, mahram. Jadi bibi kita sama bibinya orang tua. Setelah itu al-ammah. Ammah itu saudarinya ayah. Baik kakak maupun adiknya. Kalau penanyanya ini adalah perempuan, paman, saudara ayahnya, baik kakaknya atau adiknya. Nah, paman ini pun, paman atau bibi ini juga ada yang saudara yang sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu. Jadi ayahnya ini punya saudara seayah. Bagaimana paman? Ya paman. Seibu, ya paman, sama. Kadang ada orang itu punya ammi, bangsanya beda. Nah, ya. Ini saudaranya ayahku. Loh, ente kan Al-Habsyi, kenapa dia mulakhela? Iya, karena uminya Abi zuat lagi sama mulakhela. Nah, akhirnya keluarnya mulakhela. Tapi sama Abi saudaraan. Nah, itu begitu. Contohnya begitu. Ada kadang-kadang orang saudara kakak adik tapi beda bangsanya. Ya. Ya, ini karena Al-Habsyi dia ternyata Al-Jufri. Kenapa? Iya, dulu uminya zuat sama Al-Habsyi, meninggal atau bagaimana, akhirnya dia nikah lagi sama Al-Jufri, keluarlah Al-Jufri. Nah, saudara seibu. Makanya saya sering bertanya-tanya, saudara seayah mana lebih dekat, saudara seayah atau saudara seibu? Saudara saya atau seibu? Seayah. Walaupun marganya sama soalnya begitu. Nah, ini banyak habaibnya di sini. Punya saudara yang sama-sama, ya sama-sama Al-Habsyinya,
atau punya saudara yang seibu yang sama-sama yang beda marganya. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa saudara seibu jauh lebih dekat daripada saudara seayah. Karena kita itu tinggal sama ibu itu tinggal berdua sama dia, sama anak-anak di Mong podo, di Mong, walaupun beda marganya atau beda ayahnya. Tapi kalau ayah ini biasanya ya wes ngendok kuno, ngendok, sing ngurusi ibu-ibu itu, betul? Ya. Nah, subhanallah ya. Makanya kalau saya pribadi mengatakan saudara yang seibu itu lebih dekat dia akrab daripada saudara yang seayah. Nah, di sini ada kok orangnya, silakan tanya sama orangnya, di sini ada orangnya ya. Nah, taib, kelas. Tapi yang jelas kalau saudara seayah seibu jauh lebih dekat lagi. Yang aneh ajaib sudah saudara seayah seibu ndak deket musuhan ndak akor maneh. Iki model opo gitu lur ini ya. Ibu podo, bapak podo, mek watak sing ndak bodoh. Ya khair, sambung lagi ya. Lihat sini. Enggak usah lihat ke belakang. Lihat sini ya. Yang depan, yang belakang elek, sini ganteng semua di sini ya. Sudah, enggak usah lihat ke belakang. Wal ammah. Saudara ami, paman atau bibi, saudaranya ayah, saudarinya ayah. Terus wal bintul akh, anaknya saudara. Punya saudara laki-laki. Punya abang, punya adik, punya anak. Namanya bint. Namanya apa namanya itu? Keponakan. Wa banat auladihi min dzakar untha. Baik itu anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Bintul akh atau bintul ukht. Baik itu anaknya saudara atau saudari. Punya dulur laki atau dulur perempuan anaknya, namanya keponakan. Mau saudaranya sekandung atau seayah atau seibu, itu pokoknya itu sudah semua jadi satu ya. Nanti punya dulur seayah, seibu, sekandung, atau seayah atau seibu saja sekandung, sama itu hukumnya. Binti aulad min dzakar untha. Sampai ke bawah itu. Nanti ponaan punya anak. Namanya apa? Cucu ponaan. Ini mahram. Enggak boleh terus punya cucu ponaan ayu dirabi ngono ya. Nah, contohnya mahram dia masih. Wa bintul ukht. Nah, itu yang dari segi nasab. Itu yang dari segi nasab. Memang taklim di Robitoh ini memang istimewa. Robitoh Kodang Legi ini ya, istimewanya mic-nya harus miring begini ya. Lek ngene muni wing ya, jadi harus miring begini. Enggak apa-apa, ini cubone Habib Muhammad ini ya. Ya khair. Terus, nah ini saudara yang saudara yang senasab. Gitu ya, senasab. Jadi di situ, itu sudah anaknya keponaan. Terus, Habib tadi nak nyebutkan yang lainnya. Berarti yang lainnya itu bukan mahram. Bagaimana? Misanan, sepupu, bukan mahram itu. Ya, bukan mahram. Terus bagaimana anaknya sepupu, apalagi orang tuanya tidak mahram, apalagi anak ya, apalagi anaknya. Terus setelah itu mana tadi? Wathintain birradha'ah. Ada nasab itu dari saudara susuan. Masih ingat syaratnya jadi susuan? Gimana? Syaratnya jadi anak atau jadi saudara susuan, masih ingat? Ya. Pertama, anaknya harus di bawah umur 2 tahun. Disebutnya sedikit langsung iling ya. Ini ashabul enga-enga ini.
Yang kedua, khamsa radha'at, harus 5 kali menyusu. Ini saya ngaji enggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu nih ya. Ya, ceket nih ya. Taib. Harus 5 kali susuan. Harus 5 kali susuan. Kalau anaknya di atas 2 tahun nyusu, ya itu bukan saudara rodho'ah namanya. Harus 5 kali susuan kenyang. Bukan 5 kali cecepan. 1 dicopot, masuk lagi, lah. Bagaimana tahu anak itu kenyang? Sampai anak sendiri itu yang nyopot. Sampai anaknya sendiri yang nyopot puting ibunya. Itu berarti menandakan bahwa anak itu kenyang. Itu harus 5 kali. Lalu terus bagaimana? Saudara susuan ini, saudara susuan. Thintain, 2 orang dari saudara susuan ini jadi mahram. Siapa itu? Pertama ibunya. Ibu yang kamu susui itu jadi mahram ibumu itu, seperti ibumu sudah. Ya, seperti ibumu. Auratnya, batasan auratnya, hukumnya. Terus wal ukhut minar radha'ah, dan saudara dari susuan. Nah, ini penting. Yang ini banyak orang yang salah. Saudara dari susuan, ukhut, saudarinya. Orang perempuan itu tidak akan mungkin keluar asinya kecuali dia punya anak bayi. Ini banyak yang salah ini. Ini ibu ini punya anak namanya Lia. Perempuan namanya Lia. Baik. Baru lahir Lia. Terus ada anak laki ini tidak tahu gimana, yatim, ibunya sakit, apa ini akhirnya si Mahmud ini disusukan sama ibunya Lia. Sekarang pertanyaannya, Mahmud sama Lia ini apa? Saudara apa namanya? Saudara susuan. Kan nyusu. Ya enggak. Orang kalau mau nyusui itu pasti dia harus punya anak dulu. Nah, karena ASI itu subhanallah enggak keluar kecuali kalau dia ya sudah punya anak atau dia sedang baru melahirkan. Nah, ini ya si Mahmud ini sama Lia saudara susuan kan? Begitu, halo? Ya, saudara susuan. Mahmud sama Lia. Lah Lia ini punya kakak namanya Dewi. Lia ini nanti punya adik juga namanya Susi umpamanya. Pertanyaannya, Mahmud ini saudara rodho'ah, saudara susuan ini sama siapa? Hah? Sama sesama, sama Lia saja, begitu. Sama Dewi, sama Susi. Nah, ini ingat ya. Banyak yang menganggap bahwa saudara kandung itu cuma hanya yang sezaman. Sama Lia itu saja. Berarti Dewi bukan, Susi bukan. Aslinya, sekarang saya mau tanya, Mahmud ini, Dewi dulu itu nyusu sama ibunya siapa? Lia. Si Susi juga sama, nyusunya sama ibunya Lia. Sekarang saya mau tanya, Mahmud ini nyusu sama ibunya siapa? Ya semuanya itu kan? Ya Dewi, ya Lia, ya Susi, ya bodoh. Berarti semuanya dulur. Pabriknya satu, susunya satu. Paham? Enggak paham, tak operasi kan ya. Wes sebenarnya metenteng kayak gini. Allah. Jadi saudara yang bukan sezaman, diingat-ingat ini, sering sekali ini. Ya, jadi semuanya ikhwan, sara ikhwan. Jadi si ibu ini punya anak berapa, ya dia masuk ke situ. Perhatikan sini. Ini ajib ini. Ya, perhatikan. Dewi, Lia, Susi, Mahmud masuk kan. Jadi situ. Akhirnya Mahmud ini saudara di sana. Jadi saudara kan sama mereka semuanya itu. Mahmud ini punya adik namanya Ahmad umpamanya. Ahmad ini seneng sama Susi.
Susi, oh Ma'rudin, Susi, Mut, Abang Mahmud dia. Adik sampai niki saya suka saya. Boleh ndak nikah itu? Hah? Loh, Mahmud kan saudara. Nah terus ini Ahmad ini boleh ndak? Boleh atau tidak boleh? Ahmad dulu ini nyusu sama ibunya siapa? Sama ibunya Lia? Sama ibunya Dewi? Enggak, dia sama ibunya sendiri. Oh, berarti boleh. Nah, jadi yang mahram itu cuman Mahmud saja, karena Mahmud yang masuk ke sana. Nah, saudara rodho'ah, saudara susuan begitu. Sedangkan saudaranya ini, saudaranya Mahmud, umpamanya senang sama saudara-saudara yang lain ini, boleh? Boleh. Masuk? Masuk Pak Eko ya. Ya khair. Ini ilmu. Ya. Kalian ini akan sering ditanyai tentang ilmu ibadat sama tentang ilmu pernikahan. Itu yang sering orang pertanyakan. Jarang orang tanya-tanya tentang ilmu, tentang jual beli dan juga yang lain-lain, apalagi tentang kriminal, jinayat wa ghairihi ya. Taib. Jadi ada dua, saudara minar rodho'ah, saudara dari susuan itu ada dua, yaitu yang mahram, yang mahram dari susuan itu ibunya. Kalau yang nyusu perempuan bagaimana Beb? Ya bapaknya berarti, suaminya. Ya kan pasti ibu sama-sama perempuan. Suaminya bagaimana? Suaminya jadi ayahnya dia. Kenapa? Karena laki-laki itu menikah sama ibu susuannya. Jadi itu ayah susuan namanya itu. Karena ya ayah susuan. Terus wal ukhut begitu juga. Saudara kalau dia perempuan, terus si ibu ini punya anak banyak. Tadi kan contohnya perempuan Dewi ini, ternyata ini namanya Ahmad, namanya Ali, ini yang ini namanya ini Dewi atau si Lia tadi ya, tadi Lia tadi gimana? Saudara itu semuanya. Paham ya? Paham? Nah, iya. Nah nanti Mahmud ini, nah mau tanya sekarang, Mahmud ini yang masuk tadi sama ibunya itu jadi apa? Itu ibu jadi ibunya. Terus sama mbahnya, sama ibunya, mahram, seperti nasab. Ibu susuannya punya ibu, ya neneknya. Ibu susuannya punya saudara, yaitu halatinya atau amatinya, saudaranya ayahnya, budinya, buleknya, gitu dari susuan. Sama seperti nasab. Begitu dia masuk di susuan 2 tahun 5 kali di susuan tadi itu, maka hukumnya seperti nasab, saudara nasab, seperti yang tak terangkan yang pertama tadi. Terus adiknya tadi itu yang namanya Dewi punya anak, ponaannya, ponaan saudara susuan namanya begitu. Ya karim, masya Allah. Habib, emang boleh tapi saudara susuan itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Liddarurah au ghairu darurah, mau darurat atau tidak darurat boleh, tapi yang terpenting ditulis, bikin catatan, dikasih tahu orang-orang semuanya bahwa ini saudara susuan. Jangan sampai besok-besok besar nggak tahu ini mahram sampai kawin, wah jadi dosa besar ini. Yang sering kita lihat dulu, yang sering kejadian yang kami pernah lihat itu, ada anak yatim lahir meninggal dunia, akhirnya dimong sama satu orang, wis tak mongnya, dimong disusui dia sama anaknya, jadilah saudara susuan. Ada yang ibunya masuk rumah sakit tidak bisa nyusuin, akhirnya disusui sama saudaranya, saudarinya, pas lahiran juga. Nah, akhirnya keponakan jadi anak, itu ada. Terus karena sakit, karena meninggal dunia, atau karena memang mau dirapatkan lagi, ayo wis duluran yuk dirapat namanya, cek dulur KP ini disusukan itu anaknya. Ya, begitu ya. Taib. La ilaha illallah. Terus arbaun musaharah. Ada 4 itu dengan musaharah, dengan perkawinan. Dengan perkawinan ini akhirnya jadi mahram. Awalnya bukan mahram, tapi dengan perkawinan akhirnya jadi mahram. Siapa?
Yang pertama, Ummuz Zaujah, ibunya istri. Kalau yang penanyanya ini laki-laki, bapaknya suami, itu mahram. Apa namanya itu? Apa? Mertua. Mertua itu diambil dari kata-kata moro-moro tua, nemune wis tuwa. Ada orang goncengan, kon sapa iki? Anu moro tuwa tapi sik enom. Nah, itu nggoroi itu. Ini moro tuwa ku sik enom tapi. Ummuz Zaujah, mertua. Nah, mertua ini termasuk ke atasnya juga. Ibunya mertua, nenek. Ya, terus ibunya nenek, pokoknya ke atas. Ya, ke atas. In alat ummaha sawa'un minan nasab aw radha'a. Aw radha' sawa'an waqa'a dukhul zaujah am. Ya, begitu ya. Jadi ke atas, mertua ke atas. Ke samping enggak. Ke samping enggak. Bagaimana enggak itu? Saudarinya mertua, saudaranya mertua, enggak. Enggak mahram itu, batal wudu itu. Batal wudu. Jadi sama mertuanya aja. Sama bibinya istri atau bibinya suami itu bukan mahram. Ya. Taib. Ya. Terus yang kedua, warrabibah. Anaknya istri. Anaknya istri. Apa namanya anaknya istri itu? Hah? Anak tiri, ya, anak tiri. Begitu nikah sama ibunya, ya nikah sama seorang janda yang punya anak. Masya Allah, apalagi jandanya ini ditinggal mati sama suaminya. Terus dia pengen, bismillah saya mau menikahi ibunya karena saya mau merawati anaknya. Oh. Sabda Nabi SAW itu, khairu baitin fihi yatimun yukram. Sebaik-baiknya rumah itu yang mana di rumah itu ada anak yatim yang dihormati atau yang ya dimuliakan. Khalas, bismillah, biar saya bisa ngerawati ibunya, anaknya plus sama ibu, ya, sama ibunya. Nah, anaknya tadi itu jadi mahram sudah. Langsung begitu sudah qabil tuh sudah. Ya, maka anak tadi itu menjadi mahram. Nah, tapi ini agak mendalam lagi sedikit ya. Lain mertua, lain sama anak. Kalau orang tua nikah sama orang tuanya, jadi ada laki-laki nikah sama seorang janda, belum sempat dikumpuli, ya. Terus dia lihat anaknya gede, ndak wis urung, saya mau minta sama anaknya. Boleh ndak seperti itu? Boleh. Dengan syarat belum dikumpuli ibunya. Ya. Lain halnya mertua. Ya, lain halnya mertua. Nikah sama seorang perempuan, mau dikumpuli tidak dikumpuli mertua, maka orang tuanya jadi mahram sudah, khalas. Nah, begitu ya. Jadi nikah sama seorang perempuan, terus orang tuanya langsung jadi mahram. Walaupun cuma berapa menit, berapa detik atau berapa jam, terus pegatan itu sudah jadi mahramnya itu. Lain sama kalau orang nikah punya anak, punya anak. Kalau belum dikumpuli ibunya, boleh dia cerai terus dia nikah sama anaknya. Tapi kalau sudah pernah dikumpuli, khalas, mahram itu anaknya sudah, tidak boleh sama sekali. Ya Karim, paham ya? Mulai bingung ini, sudah mulai masuk dalam ini, sudah mulai bingung. Memang harus pakai pertanyaan ini. Indakhalal wa zaujal ab. Nah ini warrabibah. Idza dakhalat bil wa zaujatul ab. Ini idza dakhala, kalau dia itu masuk ya kepada ibunya wa zaujatul ab. Terus setelah itu
yang karena pernikahan, pertama mertua, kedua anak tiri, yang ketiga apa? Zaujatul ab, istrinya ayah. Apa namanya itu? Istrinya ayah. Istrinya ayah. Bukan ibu kita, bukan, lain lagi sudah. Ibu tiri. Ya, ibu tiri. Wa in ala. Ibu tiri, punya ibu, ya, ibu tiri. Nah, zaujul ab, ini mahram sudah. Laki-laki yang pernah dinikah sama ibunya atau perempuan yang pernah dinikah sama ayahnya, maka itu jadi mahram. Selamanya sudah, selamanya. Sama seperti menantu, selamanya juga. Umpamanya orang tuanya, ayahnya meninggal dunia, boleh enggak menikahi sama itu ibu tirinya? Atau ayahnya cerai, dicerai, bi apa dipegat bi, ayo tak gelem tak pelu bi, ya. Pen ngono jenenge umpamanya, tak boleh. Nah, boleh sudah, itu sudah jadi ibu tirinya. Ya, sudah jadi ibu tirinya. Seperti ibunya. Zaujatul ab. Wa zaujatul ibn, dan istri anaknya. Siapa? Menantu. Ya, menantunya. Nah, tayyib. Menantunya ya. Nah, ini yang disebutkan tadi, menantu. Jadi mertua menantu itu adalah mahram. Ya khair. Ala kulli hal, ini tadi itu. Ini makanya pentingnya ilmu nasab. Sekarang ini ada orang itu enggak penting nasab itu, enggak perlu nasab. Nasab itu sangat perlu sekali, penting sekali. Kalau enggak begitu kacau lah kita. Kacau dalam pernikahan, kacau di dalam hubungan. Kita disuruh untuk sambung silaturrahim. Nabi yang suruh silaturrahim. Rahim apa? Orang yang punya, orang yang masih arham, masih kerabat. Dari mana kita tahu kerabat kalau bukan dari nasab? Dari nasab. Bahkan kita disuruh belajar ilmu nasab itu sebagaimana kita belajar ilmu berhitung. Saking pentingnya ilmu nasab. Taib wallahu a'lam bishawab. Ini orang-orang yang mahram, yang bukan mahram. Nanti ada hukumnya di situ. Apa hukum-hukumnya? Nah, dengan yang mahram, dengan yang mahram. Yang penting sekarang sudah tahu dulu bagaimana mahram dan bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Pasti banyak pertanyaan. Baik, ini pertanyaan Habib ini begini, saya sudah paham ini. Ada seorang laki-laki duda punya anak perempuan. Terus nikah sama seorang nikah sama seorang janda punya anak laki-laki. Ya, maka laki-laki. Makanya yang disebut dengan namanya saudara tiri itu ya ini. Jadi enggak, kalau umpamanya ayahnya nikah lagi punya anak, itu bukan saudara tiri, namanya saudara seayah, saudara seibu, saudara sekandung. Yang namanya saudara tiri itu apa? Ya ini. Bapaknya duda punya anak perempuan atau laki-laki. Ini ibunya janda punya anak laki-laki atau perempuan. Terus kawin. Ini kawin. Jelas yang bapak tadi sama anak perempuan sama anaknya yang ini mahram karena itu anak tiri. Yang ibu sama anak bawaannya laki-laki itu mahram. Namanya apa? Anak tiri. Nah, anak sama anak bagaimana ini? Anak bawaan ini. Ini bapaknya siapa? Ini ibunya siapa? Ini bapaknya siapa? Tidak sama. Apakah mahram ini? Ini namanya saudara tiri. Mahram itu tidak? Tidak mahram. Tidak mahram. Nah, begitu ya. Jadi umpamanya bapak ibunya nikah, anak sama anak nikah, boleh? Boleh. Apalagi bapak sama anaknya ini sudah join gitu. Ya, janjian. Aku jogo ibuke kon jogo anake, ya apa? Oke. Boleh seperti itu? Boleh. Ya, itu namanya saudara tiri. Jadi harus tahu saudara tiri itu yang memang tidak ada mahramnya. Ya,
Akhir, ada lagi. Ini pertanyaan lagi, apakah ada yang namanya mantan mertua? Ya, tidak ada yang namanya mantan mertua. Ya. Karena ketika orang itu sudah menikah dengan anaknya, maka dia akan menjadi mertuanya selama-lamanya. Baik itu dia masih tetap atau cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati itu ditinggal mati, cerai hidup yang masih hidup dia pegatan, tetap itu mahram bagi dia. Jadi tidak ada namanya mantan mertua. Harus tetap harus boleh walaupun pegatan, walaupun sudah mati, boleh dia untuk berjabat tangan. Berjabat tangan dengannya, batasan auratnya cuman hanya antara pusar dan lututnya saja karena mahram itu. Anak tiri, iya, bukan ada batasannya ya. Maksudnya ada batasannya gimana itu? Mantan anak tiri. Kalau sudah, makanya tadi kalau sudah ibunya sudah dikumpuli, sudah dikumpuli, maka anak itu jadi anaknya, sudah anak tiri sudah. Oh iya, walaupun sudah cerai. Apalagi sudah punya anak. Kan anak tirinya punya anak yang seibu. Punya anak seibu dia. Ya, punya anak yang seibu. Jadi tidak ada istilah mantan, tidak ada. Tetap saja dia karena ini. Nah, di sini hukumnya apa? Umpamanya cerai begitu, terus mau nikah sama anaknya atau anaknya, ibu tidak gelem sampean, aku gelem pak, ya, tidak boleh. Syaratnya tadi itu, syaratnya adalah dia ibunya sudah dikumpuli. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan ad-dunya bintul akhirah. Dunia ini anaknya akhirat. Dunia ini putrinya akhirat. Siapa yang coba-coba dia menikahi dunia, haram akhirat. Siapa yang coba-coba menikahi ibunya, maka haram anaknya. Siapa yang coba-coba akrab dengan dunia, ya, maka haram akhiratnya dia. Jauh ya. Jangan dikira para wali-wali itu semuanya tidak ngerti ilmu fikih, tahu bahkan makolahnya itu mengandung ilmu fikih. Dunia bintul akhirah. Dunia ini anak putrinya akhirat. Siapa yang coba-coba dia itu untuk menikahi dunia, akan haram akhirat. Sebagaimana seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan ibunya, maka haram. Artinya anaknya jadi mahram bagi dia. Lagi. Ponakan dari istri. Tadi saya tidak nyebut tadi ponakan istri. Enggak. Ponakannya sampean. Ya, ponakan sampean bukan mahram sama ponakannya sama istri. Ponakannya istri tidak mahram dengan sampean. Begitu. Kalau ada papi ini pasti wajar. Enggak dengar. Ya. Yang lainnya diem. Kalau lainnya ngomong enggak dengar. Kalau seorang perempuan itu kan disebutkan tadi maharnya itu ditentukan sama ayah atau kakeknya. Kalau ayah dan kakeknya itu bertentangan, itu bagaimana? Ataupun dengan pilihan dari calon suaminya bertentangan, itu mendahulukan yang mana? Menurut kakeknya apa ayahnya? Nah, yang saya maksud di sini kan sebelumnya kan wali itu kan urutan walinya itu loh. Wali pertama siapa? Ya sudah ayah, embai menengahi lah po. Bapaknya ono kok ya. Lupa sama urutan wali. Wali pertama siapa? Ayah. Kalau ayah tidak ada, siapa? Kakek. Dua orang inilah yang boleh menentukan mahar. Ayah tidak ada, kakek tidak ada. Terus pindah walinya ke siapa? Saudaranya. Saudara seayah atau saudara Enggak, saudara seayah. Enggak pakai si ibu, ya. Enggak, saudara seayah. Ya. Nah, kalau saudara ini boleh enggak menentukan mahar? Cuman dua ini saja. Paham ya?
Ada lagi? Ya apa? Baik. Biasanya setelah hari raya itu sempat viral, kan ketemu banyak keluarga. Anaknya Pak D, kalau kayak gitu putu apa? Cucunya Pak D itu gimana? Halal atau gimana? Cucunya Pak D itu gimana Pak D itu? Berarti apa ya? Sebentar. Pak D itu apa? Pak D itu paman. Saudaranya siapa? Saudaranya ayah atau ibu? Satu, jangan ayah atau ibu. Saudaranya ayah. Saudaranya ayah. Saudaranya ayah punya anak. Ya. Nah, misanan. Sepupu sudah. Misanan, Nah, minduan. enggak. Misanan. Sepupu. Ya, sepupu. Nah, sepupu ini kalau punya anak lagi, Ya. dan ini punya anak lagi, itu namanya minduan. Nggih. Alah, ya. Nah, Kenapa? sepupu sama minduan itu hukumnya gimana? Hanya saudara saja. Ke bawahnya sudah enggak. Sudah enggak. Iya. Misanan, minduan, musuhan, semuanya itu sudah tidak mahram itu. Akhir. Karena rangsangan. Taib. Bagaimana? Yang kita pelajari dalam ilmu fikih itu pokoknya saudara susuan, keluar susu dari seorang perempuan. Ya, keluar susu dari seorang orang perempuan. Nah, kalau sudah ada seperti kayak gini, nah kita harus lebih tanya sama dokter, apakah itu susu betulan asli atau itu penyakit atau itu atau apa ya saya tidak berani menjawab ini hukumnya karena ini berhubungan dengan medis. Karena kalau secara umumnya ASI itu tidak keluar kecuali setelah wanita itu atau dia belum melahirkan, persiapan mau melahirkan. Dari sini kita bisa tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sudah mempersiapkan rizki kepada hambanya. Belum lahir harus disiapkan. Apa yang dimakan dan diminum oleh anak ini tidak bisa, dia mau minum apa sih tidak bisa kecuali air susu ibunya. Nah disitulah bagaimana Allah itu mempersiapkan rizki untuk hambanya. Lalu kenapa kita kadang-kadang bingung ya, sudah hidup, sudah besar begini saya bingung dengan rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Ya khair. Kalau sudah ketahuan ternyata itu mahramnya dia harus dipisah sudah. Nah, jadi harus ternyata saudaranya, ternyata anaknya, ternyata itu adalah bibinya, ada begitu. Ya ada kejadian seperti kayak gitu itu ada terjadi. Maka bagaimana kalau seperti itu anaknya ya tetap anaknya jadi anaknya, tapi pernikahannya sudah stop. Ya, pernikahannya stop. Itu jadi namanya nikah syubhat. Ya, nikah yang waktu itu diragukan, yang tidak yakin itu. Nanti ini kalau mau bahas masalah ini lebih detail lagi, itu kami pernah belajar itu kalau umpamanya nikah sama anak kembar. Ya, orang di Hadramut itu enggak ngeliat orang perempuan ya. Pokoknya kembar. Yang Ahmad masuk ke yang jatahnya Muhammad, yang Muhammad jatuh masuk ini. Besok pagi ketemu pagi-pagi, loh tutu ini bojomu, bagaimana begini? Oke, jualan itu.
Allah, ada itu kejadian seperti itu. Pagi-pagi ketemu sama-sama semua mertua kaget tuh yang ini bukan yang ini ya. Itu namanya nikah syubhat, itu wajib bayar mahar mithil. Bayar tetap harus ngasih mahar itu. Masih mahar. Nah. Ya jadi saudara. Enggak jadi saudara. Enggak jadi saudara-saudara ya. Jadi 5. Enggak jadi saudara susuan namanya. Enggak jadi. Ya khair. Ada kadang orang biasa punya saudara susuan sama Syarifah, umpamanya begitu, ya. Ada begitu. Seorang Syarifah memiliki saudara laki-laki yang orang akhwal katanya ya, ibaratnya ya. Akhwal itu bukan watuk, bukan iloan loh ya. Akhwal itu bukan cacian, akhwal itu saudara ibu. Karena datuk kita dulu dari Hadramaut ini, tidak semuanya pulang ke Indonesia itu bawa istri. Akhirnya mereka nikahlah sama orang-orang sini, orang pribumi ini. Makanya akhirnya dibilang apa? Siapa? Ada akhwal, saudaranya ibu. Ya artinya orang beribu. Nah, ada kadang begitu, ibunya sakit, Syarifah ini sakit, apa gini, anaknya bingung terlantar, akhirnya disusui sama tetangga, sama jirannya, tetangganya, saudaranya, atau temennya, atau apanya begitu. Bisa jadi begitu. Ya, dia punya saudara susuan Syarifah atau saudara susuan Sayyid, nah, bisa terjadi begitu. Nah, Anda pakai B, ya, kan ibu ya, kepada ibu. Nah, ya khair. Paham ya? Ada lagi? Nah, ya memang harus pandai-pandai si anak tadi itu, si anak perempuan. Jadi harus dia memang bakti sama orang tua itu wajib, ya wajib, tetap wajib. Bukan terus kalau sudah punya suami, si anak perempuan ini tidak wajib bakti sama bapak ibunya, ya enggak, ya tetap harus bakti, wajib bakti sama ayahnya, sama ibunya, ya. Tapi karena dia punya suami, ada yang didahulukan, bukan ditiadakan orang tua itu, tapi ada yang didahulukan, Siapa yang didahulukan? Yaitu suaminya didahulukan. Baru setelah itu orang tuanya. Ya begitu. Dan juga seorang mantu, orang laki-laki ini juga harus paham. Ya harus paham, tidak boleh egois. Sekarang kamu istri saya, terserah saya. Itu nggak boleh begitu. Ya, kamu telah mengambil anak itu dari ibunya, anak kesayangannya. Anak itu adalah anak kesayangan ayahnya, yang dia manja, yang dibesarkan, yang disekolahkan, yang diperatukan. Terus masuk ke kamu, ternyata anaknya kamu jadikan babu ya. Atau dijadikan seorang pelayan yang enggak layak begitu ya. Ya kan pasti orang tua itu ada, kadang orang tua itu yang terus, "Lu kenapa kok jadi seperti kayak gini? Lu kenapa seperti kayak gini?" Nah, itu begitu. Nah, jadi harus tahu juga. Jangan terus diambil anaknya, sudah enggak perlu kamu sekarang surgaku pada saya. Kamu sama saya gini, tidak perlu kamu ke sana, tidak perlu kamu ke sana. Itu juga nggak boleh. Itu egois seperti itu. Memang kamu didahulukan, kamu bertanggung jawab atas segala-galanya. Tapi kamu ambil anaknya orang ini, dia punya orang tua, punya bapak, punya ibu, punya hati dia itu. Dia punya hati, dia punya perasaan. Tidak boleh seperti kayak gitu, itu zalim. Namanya zalim. Bayangkan kalau diri kita nanti, anak perempuan kita nanti diambil sama orang. Terus suami bilang, "Dosa bapakmu, dosa ibumu." Terus gimana itu kayak gitu tuh? Nah, itu begitu. Jadi memang harus pakai ilmu, harus pakai ada ilmunya. Tidak boleh egois, harus mengerti perasaan. Nikah sama seorang perempuan itu berarti kamu siap dengan keluarganya. Kamu nikah dengan seorang laki-laki, kamu juga harus siap dengan laki-lakinya begitu. Yang ajib itu luar biasa itu, seorang suami itu bagaimana caranya dia itu bisa jadi sosok, terkadang jadi temennya, jadi kadang jadi orang tuanya, kadang jadi sahabatnya, kadang jadi muridnya si istri tadi itu ya begitu. Ya, jadi karena anak ini sulit, kadang dia diambil dari keluarganya, terus dia masuk ke keluarga yang baru, nggak tahu keluarga ini kayak gimana.
Maka orang yang pertama kali harus melindungi siapa? Suaminya. Suaminya yang harus melindungi. Si anak laki-laki ini wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia pun juga harus wajib melindungi si istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang. Amin amin. Baca doa. Baca doa. Bismillah. اللهم يا عليم يا خبير